سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Nuh. Jadi pada pertemuan yang lalu kita melihat bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh didatangi oleh kaumnya yang meminta supaya hujan itu diturunkan kembali, supaya tanaman-tanaman tidak mati. Jadi mereka minta cara kepada Nabi Nuh, bagaimana caranya? Makanya di dalam tafsir Al-Wasit, memang di situ diungkapkan secara umum dakwah Nabi Nuh itu ada 3 model. Jadi at-targhib wa tarhib itu mengajak, memotivasi dan menakut-nakuti mereka, artinya kalau tidak berbuat nanti akan dapat murka Allah. Kemudian yang kedua at-ta'ammul wa tafakkur, mengajak kaumnya untuk berfikir tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadzkirihim bi khalqihim, mengingatkan mereka masalah penciptaan mereka. Ini seperti tadi membaca wa ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Keturunan Adam itu diciptakan dari air yang hina. Jadi manusia disuruh telaah itu, disuruh pelajari kalau dia memang tidak ada apa-apanya, kalau tidak ada disatukan oleh Allah roh dan jasad. Tapi sekarang kita akan lihat itu masih pendapatnya Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Dari sekian ayat itu dakwah beliau intinya 3 kata beliau. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaumnya. Bagaimana dakwah Nabi Nuh, kenapa 950 tahun lamanya cuma 83 orang saja yang ikut. 83 orang. Jadi artinya dalam 10 tahun itu, 10 tahun mungkin ada 1 orang dalam 10 tahun. Dalam 100 tahun, dalam 100 tahun 1 orang. 1 atau 10 orang dalam 100 tahun. Ini 950 tahun 83 orang. Sekarang kita lanjut ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inni da'autuhum jihara. Ini ayat ini memberikan simbol kepada kita kalau dakwah Nabi Nuh itu jangka waktunya lama sekali. Dari mana kita tahu lama? Dari ayat ini dimulai dengan summa. Summa itu dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan, summa yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan kepada masa yang lama sekali, tenggang masa waktu yang lama. Maka dakwah beliau juga lama. Apa yang beliau lakukan? Summa inni da'autuhum jihara. Beliau mengisbatkan, beliau mentaukidkan bahwasanya diri beliau mengajak mereka secara jihara. Jihara yang dimaksud di sini kata Imam Jalalain bi'a'la sautin, dengan suara yang lantang. Kalau dulu kan tidak. Dulu cuma mengajak, memperkenalkan saja, tapi ini dengan suara lantang. Kalau kalian masih menyembah Tuhan patung Wuddan wala Suwa'au wa Ya'usa wa Ya'uqa wa Nasra, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengazab satu kaum itu punya alasan. Kenapa? Karena mereka syirik kepada Allah. Sudah diajak lagi mereka tidak mau mendengar, maka azab itu sudah berhak kepada mereka. Kita sudah tahu zakat itu wajib. Kemudian diajak orang lain untuk membayar zakat. Tapi kita tidak mau lakukan juga. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berhak untuk mengazab kaum ini yang tidak mau membayar zakat. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Kemudian yang saya lakukan adalah saya terus mendakwahi mereka secara bi'ala sautin, dengan suara lantang.
Walaupun nanti ada pada masa Rasulullah ada dakwah sir, dakwah jahar. Sir itu secara metode beliau, metode Rasulullah. Kemudian jahar secara umum. Tetapi jahar yang dimaksud di sini adalah bi'a'la sautin, dengan suara lantang. Kalau menyembah patung Wuddan itu syirik, menyembah patung Suwa syirik. Karena patung Wuddan itu ada di setiap rumah. Wuddan wala Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ada patung nanti modelnya seperti burung, ada seperti burung. Ada patung itu memang batu, ada seperti binatang, seperti singa. Itu yang disembah oleh mereka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna jihara. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan lagi. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, maka kenapa dipanggil Nabi Nuh itu dengan kalimat Nuh? Padahal nama asli beliau adalah Abdul Ghaffar, atau sebagian mengatakan Abdu Yashkur. Abdul Ghaffar atau Abdu Yashkur, ya. Bukan Abdu Syukur, tidak, Abdu Yashkur dalam bentuk kata kerja. Kenapa dipanggil dengan Nuh? Karena beliau suka berteriak-teriak, ya, mengajak kaumnya untuk beribadah, mengajak kaumnya untuk meninggalkan syirik. Kita kalau tidak sanggup juga mendakwahi orang lain, paling enggak keluarga sendiri kita dakwahi. Kita dakwahi anak kita, dakwahi istri kita, dakwahi suami kita. Paling enggak itu yang bisa kita dakwahi. Dakwahi bawahan kita. Orang lain kita tidak sanggup kita dakwahi, mereka saja kita dakwahi. Ketika datang waktu sholat kita tanya, sudah salat, sudah beribadah, sudah bayar zakat, kewajiban saja kita tanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan lagi, "Tsumma inni a'lantu lahum." Ini apa makna a'lantu lahum? Kalau kita lihat dalam terjemahan mungkin kita pusingnya. Pertama jiharan, kemudian a'lantu. Maka kita lihat sekarang di dalam tafsir Al-Wasit, makna tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kata Syekh Tantawi, kadang-kadang saya sembunyi-sembunyi. Ini makna a'lantu. Kadang-kadang saya secara jahar. Kadang-kadang saya gabungkan dua-dua dakwahnya. Berarti dakwah Nabi Nuh itu bisa secara sir, bisa secara jahar, bisa jahar saja, bisa sir saja. Ini makna tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan begini, asrartu itu ar-rajulu ba'da rajulin. Jadi informasi itu beliau sampaikan kepada satu orang laki-laki kepada laki-laki yang lain. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang beliau umumkan secara ramai, kadang-kadang sendiri-sendiri. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi ada kalanya dua-dua, ada kalanya satu-satu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa perkataan Nabi Nuh alaihissalam? Ini tidak usah perlu kita tafsirkan secara mendalam, karena tidak ada yang sesuatu hal yang terganjal di sini. Ini masalah dakwah. Dakwah secara sir, dakwah secara jahar. Atau dakwah sir saja, atau jahar saja. Atau dakwah menggabungkan antara dua-dua, sir dan jahar. Inti perkataan Nabi Nuh, inti dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ya, pada ayat 10 ini yang akan kita baca sekarang. Apa kata Nabi Nuh? Faqul tustaghfiru rabbakum. Ya, ini kalau di dalam terjemahan, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Ditambah oleh Imam Jalalain, istighfar dari apa? Kalau tidak punya dosa, tidak usah istighfar, ya. Ini istighfarnya minasyirik, dari dosa-dosa syirik. Rasulullah SAW walaupun tidak juga berbuat salah, Rasulullah juga beristighfar. Ini kan model Rasul, model bukan model kita. Rasulullah tidak ada salah, tidak ada apa-apa. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Inni atubu ilallah fi yaumin sab'ina marrah." Dalam satu hari itu saya bertaubat, saya beristighfar, saya minta maaf kepada Allah ada 70 kali. 70 kali itu dipandang oleh beberapa orang para ahli hadis, itu bukan 70 kali hitungan 70 begitu, ini tidak. Itu minimal, bahkan sampai ratusan, bahkan ribuan. Beliau selalu beristighfar. Ini sama seperti ada seekor ulat yang dilihat oleh Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud membaca Taurat, tiba-tiba famaradu datul hamra, ada lewat seekor ulat yang warna merah. Dia bolak-balik. Apa kata Nabi Daud yang ketika itu beliau sedang membaca Taurat?
sedang membaca Zabur ya. Nabi Daud membaca Zabur. Apa kata Nabi Daud? Ini ulat ini apa enggak ada kerjaan dia apa? Ya, sudah sampai ke sana balik lagi, sampai ke sana balik lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ulat tadi untuk bisa berdialog dengan Nabi Daud alaihissalam. Apa kata ulat itu? Ya Nabiullah Daud, wahai Nabiullah Daud, kamu tahu enggak apa yang saya lakukan? Saya bolak-balik di sampingmu, saya beristighfar kepada Allah. Ya Nabi. Kalau belum sampai 1000 kali maka saya tidak akan berhenti. Saya beristighfar, saya memuji Allah, saya bertahmid, saya at-takbir ya. Memuji Allah, mengesahkan Allah. Kemudian saya takbir Allahu Akbar, Allah. Kalau belum sampai 1000 kali maka saya tidak akan berhenti. Nabi Daud waktu itu karena beliau tidak sampai istighfarnya 1000 kali, beliau langsung menutup Tauratnya, Zaburnya, dan langsung sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Daud, saya minta maaf ya Allah. Saya mengira binatang yang engkau ciptakan itu tidak ada manfaat dan gunanya. Rupanya dia bertasbih, dia beristighfar, dia takbir lebih daripada saya. Sampai 1000 kali. Jadi bego. Yang binatang yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia itu berusaha untuk berterima kasih dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini dipertegas juga di dalam Al-Qur'an pada juz 28 dan juz 29. Dengan gaya bahasa yang berbeda. Ada gaya bahasanya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat lain yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu ada tasydid. Mana tasydid di situ? Sabbaha yadullu alal istimrar wal istiqamah, menunjukkan kepada terus menerus. Maknanya binatang itu istiqamah dia mengenal Allah. Binatang itu istiqamah dia beristighfar. Kitanya mau kagasin hana istighfar li, yang pekan minggu hana istighfar li, kagasin pun dah istighfar lah. Hana istighfar li pekan, kasehat istighfar tu ada sakit istighfar li. Kita tanya kenapa istighfar waktu sakit? Iya mati ni. Nyo mati boleh-boleh, demam turga anda bila istighfar ni. Maka ketika ada orang sakit kita tanya kenapa banyak istighfar? Preh-preh mati. Waktu dia sehat tak ada istighfar ya. Ini kita beristighfar itu tidak mengenal waktu dan tempat. Apakah kita sedang kaya, sedang punya jabatan, tidak punya jabatan, sudah pensiun atau tidak pensiun dan lain sebagainya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau fi kulli ahwalin wa awqatin, fi ghina wal faqir, fi sirri wa alaniyah, ada lagi fi sihah, dalam keadaan sehat, atau fi saqam, dalam keadaan sakit. Jadi kita selalu beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini efeknya apa? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Kalau kamu mengingatku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Ya. Tapi menyawa katanya hana ingat Allah, maka Allah hana ingat katanya. Ini dibuktikan begini. Ketika seorang itu dia dekat dengan Allah habis melakukan ibadah, Allah juga dekat dengan dia. Ketika dia berbuat maksiat, itu kan banyak maksiat. Ya, dalam konteks umum. Ketika dia buat maksiat, maka ketika itu berarti dia kan lupa kepada Allah. Kalau dia tidak lupa kepada Allah, dia tidak akan buat maksiat. Maka Allah juga lupa pada dia waktu itu. Yang kita takutkan, ketika kita berbuat maksiat, kita meninggal dalam posisi sedang berbuat maksiat. Dalam posisi kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lupa kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, manusia itu bu'itha ala ma mata alaihi. Bagaimana kondisi terakhir dia dimatikan oleh Allah. Ketika kondisi terakhir dia berbuat maksiat, maka kondisi ketika dibangunkan di padang mahsyar dalam kondisi dia berbuat maksiat. Ketika seorang meninggal dunia dalam kondisi sujud di dunia, maka dibangkitkan oleh Allah, kata Rasulullah, dalam kondisi juga sujud nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ketika seorang itu sudah membaca Al-Quran meninggal dunia, maka pada posisi terakhir begitulah ketika itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Yang kita takutkan sedang berbuat maksiat, maka sedang su'ul khatimah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya bi husnil khatimah. Husnil khatimah apa? Penutup yang baik. Itulah masuk penutup yang baik. Jangan matikan kami ketika kami sedang berbuat maksiat atau berdosa. Sedang berdosa meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna faqul tustaghfiru rabbakum. Tapi ada dalam yang unik di dalam tafsir At-Tabari,
Apa maksud istaghfiru? Bertaubatlah kamu, beristighfarlah kamu. Ini istighfar tadi. Ikhlaslah beribadah kepada Allah, wa wahdaniyatuhu, dan mengesahkan Allah. Jadi kalau kita sudah bermasalah kepada Allah, supaya nanti diberikan azab, azab itu tidak diangkat sebelum kita bertaubat kepada Allah. Tidak pernah diangkat azab itu. Maka kenapa kaum Samud, kaum Ad mati semua? Ketika mulai diazab oleh Allah, mereka tidak ada yang bertaubat. Mereka tidak ada yang kembali. Maka karena tidak ada yang bertaubat, semua dihabiskan oleh Allah supaya jangan jadi penyakit. Begitu juga kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tenggelam. Padahal anak Nabi Nuh diberikan kesempatan untuk bertaubat, tapi dia tidak mau. Istrinya juga ada kesempatan bertaubat, tapi tidak mau. Bahkan di dalam tafsir Al-Baghawi, ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Dia gendong anaknya. Dia sudah lihat air sudah naik. Dan dia sudah lihat sebagian orang sudah naik ke atas kapal. Apa kata wanita ini? Saya akan naik gunung yang tinggi. Kan ada gunung yang paling tinggi. Ngapain saya ikut Nuh itu? Akhirnya dia naik gunung itu. Airnya langsung bertambah. Dia ambil anaknya diletakkan di pundaknya. Air naik lagi diletakkan di kepalanya. Akhirnya dia dan anaknya tenggelam. Ini kesempatan bertobat itu ada. Karena air pada masa Nabi Nuh itu tidak naik langsung tiba-tiba, tidak. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air itu sudah tidak terkontrol lagi, kalian itu saya perintahkan untuk naik ke atas kapal. Tapi pembangkang Nabi Nuh memang tidak mau naik juga ke atas kapal. Mereka naik ke atas gunung. Termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam sendiri. Nabi Nuh mengatakan, irkam ma'ana, naik bersama kami. Dijawab oleh anaknya, la sa'awi ila jabalin ya'simuni minal maut. Saya akan naik gunung paling tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari azab ini. Dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam, la asimal yaum. Tidak ada yang bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna faqul tustaghfiru. Hendaklah kalian beristighfar. Arti beristighfar itulah yang tadi, Pak. Istighfar, kemudian ikhlas berdoa kepada Allah. Karena kalau istighfar saja, kalau tidak ikhlas ya sama saja. Maka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu, ini ada di dalam surah Al-Anfal. Bisa nggak Allah mengangkat azab? Ketika azab itu sudah ditakdirkan kepada satu kelompok. Ya. Jadi Allah sudah menyuruh kepada malaikat, contoh. Besok pagi kamu hancurkan kelompok itu. Besok pagi kamu hancurkan kampung itu. Besok pagi kamu hancurkan negeri itu. Pertanyaannya, bisa nggak azab itu tidak jadi Allah turunkan kepada mereka? Bisa, kata Allah. Kenapa tidak bisa? Ini termaktub di dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Azabku tidak jadi aku berikan kepada satu kampung, satu negeri apabila ada dua syarat. Syarat yang pertama, in syakartum. Ketika itu mereka sudah mulai bersyukur kepadaku. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kami bersyukur, kami minta maaf. Wa amantum, dan mereka mulai beriman dan percaya kepadaku. Maka azab tadi yang akan aku turunkan kepada mereka tidak jadi, kata Allah. Inilah namanya ma yuf'alullah bi'adzabikum. Allah tidak jadi mengazab satu kaum, satu kelompok. Oh, kalau kaum dan kelompok kan besar sekali. Ini pribadi. Kita besok rencananya Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita karena kita berbuat maksiatnya, contoh, naudzubillah min dzalik. Pribadi-pribadi ya. Besok akan diberikan pelajaran. Besok akan diberikan musibah dalam bentuk laknat. Tetapi ketika sebelum diturunkan musibah, kita duduk bangun tengah malam, kita berdoa, kita beristighfar, enggak jadi azab itu. Hanya aja deh. Maka kenapa disuruh banyak beristighfar? Paling enggak sedang duduk-duduk sajalah, astagfirullah. Ya sedang duduk ke kau mah. Jadi kan tambah pahala, tambah ada cahaya mah. Jadi daripada duduk-duduk enggak dapat apa-apa, lebih baik duduk-duduk dapat pahala. Kita istighfar saja, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Atau kita bahas masalah-masalah lain, makin bertambah rahmat, bukan bertambah dosa. Atau duduk saja, duduk saya sudah dapat pahala. Kenapa duduk saya dapat pahala? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kalau kamu berada dalam satu komunitas, yang komunitas itu ngomongin orang lain, kamu mau keluar dari komunitas itu tidak bisa keluar karena ramai sekali orang, gimana tebihnya? Maka kamu beristighfar dalam hatimu. Astagfirullah. Maka Allah akan membebaskan kamu. Ya, karena begini kata sabda Rasulullah. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah.
Ya Rasulullah, saya tidak riba orang lain. Jadi apa juga, saya cuma dengar saja. Mengatakan pada dengar riba ya. Lu dengar mondang. Apa kata Rasulullah? Dosa orang mendengar dengan orang yang ngomong sama dosanya. Kamu kan dengar saja, dosanya kamu sama juga. Orang itu kan ngomong, dosanya sama juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna istighfar. Kenapa harus beristighfar? Kita kan tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kita tidak tahu. Kalau diberitahukan pun kita pun susah gundah kalau dikasih tahu. Sampai ke WA, besok bapak meninggalnya gak guranya. Atau lusa bapak meninggal, jam 10 malam meninggal. Yang kantor pihana gejale. Temayang-temayang makin taat, anak pihana ke perempuan. Anak kata ayah hantar sekolah, enggak ada, ayah mau meninggal lusa. Ini 2 hari lagi mau meninggal dunia. Jadi sekarang apa? Ayah mau istighfar saja. Katutah kayak Pak, susah. Kantor enggak lagi, semua enggak lagi. Maka akan membuat roda ini kehidupan ini berhenti semuanya kalau diberitahukan. Nanti berarti kalaupun masjid sudah penuh, berarti itu orang-orang yang akan meninggal dunia berarti. Ya. Oh, nyo kapan berarti meninggal dunia. Orang yang tahu baca Quran berarti dia mau meninggal dunia. Orang lain pun takut juga. Oh, malun pajan wote. Maka dirahasiakan oleh Allah. Jadi kita tidak tahu. Karena tidak tahulah, maka berbuatlah kebaikan-kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kebaikan itu banyak sekali. Apapun kebaikan itu, lakukanlah kata Allah. Untuk apa? Supaya kamu diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau beristighfar, maka kenapa harus istighfar? Innahu kana ghaffara. Ghaffara itu kalau kata Imam Al-Qurtubi, Allah itu ayat ini menunjukkan at-targhib fit taubah. Jadi memberikan motivasi seseorang untuk bertaubat. Ya. Taubat itu bukan berarti berbuat zina saja. Taubat itu bukan syirik saja. Taubat itu bukan taubat dari membunuh saja. Taubat itu bukan saja dari durhaka pada orang tua saja. Taubat itu bisa taubat dosa besar, bisa juga taubat dosa kecil. Ya, nampak. Taubat itu maknanya kembali. Bertaubatlah kamu, bukan? Bertaubat lu syirik, bukan? Taubat itu berasal dari makna taba yatubu. Maknanya apa? Anaba taba yatubu ada yaudu. Kembali. Kalau kita sudah melenceng, maka kita kembali lagi ke garisnya. Itu namanya taubah. Maka cara untuk bertaubat bagaimana? Duduk istighfar, teringat kepada Allah, artinya kembali lagi kepada Allah. Walaupun dosa-dosa kecil. Apa bedanya dosa kecil sama dosa besar? Kalau dosa kecil kata Imam Al-Ghazali, wa in asarru, walaupun dia lakukan, hari ini sudah, ya Allah maafkan saya lihat maksiat hari ini. Besok dia lihat lagi, ya Allah saya maafkan, ya Allah lu saya ghaflah, lalai, maafkan saya. Dimaafkan enggak? Imam Ghazali mengatakan wa in asarru, walaupun kamu lakukan setiap hari kamu buat, ya, setiap hari kamu buat. Kamu minta bertaubat kepada Allah, kamu minta ampun, diampuni oleh Allah. Ya Allah maaf ya Allah, saya tadi mendengar azan hana lunjak sembahyang lu leke maaf ya Allah, dimaafkan. Ini kalau dosa-dosa seperti ini, ghaflah namanya. Tapi kalau sudah dosa besar seperti syirik itu diberikan kesempatan oleh Allah cuma sekali saja. Ketika seorang beriman kepada Allah, kemudian dia syirik, dia murtad, kemudian dia balik lagi beriman, masih diterima oleh Allah. Summa kufran, kemudian dia kafir lagi. Summa zdadu kufran, kemudian kafirnya makin bertambah lagi. Lan tuqbala taubatuh, maka taubatnya tidak akan pernah diterima selama-lamanya. Ya anda pun tak taubat le, Pak. Apakah lu lagi mahlun taubat? Hana le taubat, Pak. Karena beriman sudah 2 kali. Dan dia sudah musyrik sekali, Pak. Dia sudah, kemudian dia balik lagi, kemudian dia ingin musyrik lagi. Tidak ada taubat lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah mengolok-olok, ya. Tetapi kalau seandainya lengah kitanya ketika keluar udah kita ambil punya orang lain. Saya minta maaf, saya lengah ya Allah. Lengah tapi kembalikan dulu punya orang lain, ya. Ya biar tagok cocok lalu ampun ya Allah, lengah. Coba lengah sampai biar cocok tagok mah. Ambil punya orang lain ya Allah, ampuni dosa saya. Maka dosa itu ada 2 juga. Yang pertama dosa yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua dosa yang berhubungan dengan makhluk. Makanya Allah katakan, kalian yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni min dzunubikum. Min itu min litab'id. Tab'id itu artinya apa? Sebahagian dosa kalian, tidak semuanya.
Maka seorang yang bermasalah dengan Allah akan diampuni dosanya. Tetapi yang bermasalah dengan makhluk tidak akan pernah saya ampuni kecuali dia minta maaf dulu. Ya. Kita pernah menzalimi orang lain, minta maaf dulu sama dia. Kita pernah mengambil punya orang lain, kembalikan dulu punya dia. Kita pernah mengurangi timbangan, kembalikan dulu hak dia. Kalau tidak kita akan bermasalah di akhirat nanti. Masalahnya bagaimana? Ibadah kita persiapkan untuk orang yang kita zalimi tadi. Artinya kita menjadi orang yang rugi. Dan kejahatan dia nanti dilimpahkan kepada kita. Makanya Allah katakan sebagian dosamu yang berhubungan denganku saja, kata Allah. Tapi yang berhubungan dengan makhluk tidak. Maka orang yang leutang atau ya Allah laki maaf betul, tapi burunya harus kembalikan juga. Kamu sudah menzalimi orang lain, kamu mengurangi timbangan, minta maaf dulu sama dia. Ghafara ini adalah sirah mubalaghah. Ya, sirah mubalaghah. Artinya pengampun, penerima taubat. Dalam sebuah hadis Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada umatnya bagaimana Allah cinta sekali kepada orang yang bertaubat. Ya. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sekali kepada orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan dirinya. Ini membersihkan diri ini ada beberapa pengertian. Pengertian pertama membersihkan hatinya. Pengertian kedua urung glih anak jorok utuh. Tapi ini sudah di teori ini sudah dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Yang glih urung kafir. Urung-urungnya anak glih. Padahal yang memiliki punya Al-Quran itu kita, semuanya kita. Digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Allah cinta sekali kepada orang yang bertaubat. Apa sabda Rasulullah? Pada suatu hari ada seorang pemuda, ya kata Rasulullah. Dia ingin pergi ke tempat yang jauh sekali di padang pasir itu. Akhirnya apa? Dia bawa seekor keledai ontanya dia bawa. Kemudian setelah itu di onta itu diikat makanan-makanan dia. Makanan untuk apa? Supaya tidak lapar di dalam perjalanan dan sampai ke tujuan. Semua ada di situ. Ada pakaian, makanan, minuman dan lain sebagainya. Semua ada di onta itu. Setelah itu dia pergi memulai perjalanannya, kata Rasulullah. Tiba-tiba karena dia lelah sekali, maka ada sebuah pohon di padang pasir itu, dia beristirahat di pohon itu. Rupanya lupa dia ikat keledai dia tadi, onta dia tadi lupa dia ikat. Waktu dia bangun, onta entah kemana sudah pergi. Makanan kan di onta itu, akhirnya dia lihat tidak ada apa-apa. Maka dia mengatakan saya tinggal menunggu mati saja ya Allah. Menunggu mati bagaimana? Tidak ada apa-apa di tengah padang pasir itu. Makanan tidak ada, apa-apa tidak ada, mau melanjutkan perjalanan tidak bisa. Akhirnya pemuda ini, dia sudah kecewa sekali. Dan dia sudah putus asa. Akhirnya dia tidur saja. Saya tidur sajalah. Paling enggak kalau mati sedang tenung. Mati sedang pelung. Mati sedang mati. Atau ketika sudah lapar, haus, meninggal dunia. Lebih baik saya tidur saja. Paling enggak kalau saya meninggal dalam keadaan tidur. Rupanya waktu dia bangun tidur, dia lihat kembali ontanya sudah ada di samping dia. Begitu senangnya dia, waduh ya Allah, anak jadi mati loh. Kenapa? Onta sudah ada lagi, perjalanan bisa dilanjutkan lagi. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran. Ini namanya tasbih namanya dalam kajian ilmu balaghah. Ini namanya tasbih tamthili namanya. Artinya memberikan contoh kepada orang lain. Begitulah Allah cinta sekali kepada orang yang bertaubat. Sebagaimana seorang pemuda tadi, senangnya luar biasa ketika melihat ontanya sudah ada di samping dia lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti seorang ketika dia tidak tahu apa itu hidup di dunia. Tidak tahu dia visi misi dia. Tidak tahu dia hakikat hidup apa. Yang kepikirnya makan enak, tidur enak, minum enak, fasilitas ada, besok pergi kantor, pulang lagi, fasilitas enak, itu saja yang dia pikir, Pak. Dia tidak tahu hakikat hidup itu apa sebenarnya. Tidak tahu dia kalau dia mati nanti. Hidup dia tidak tahu kalau dia akan mati. Maka diberikan gambaran oleh Allah. Ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, hanya dengar apa? Apa itu? Ketika Allah mengatakan setiap kamu akan mati, enggak percaya juga. Nanti akan dibangkitkan, enggak percaya juga. Maka diberikan gambaran secara tasbih tamthili oleh Allah dalam Al-Qur'an. Karena manusia kan dia berpikir-pikir di siapa? Dia lihat gunung, dia lihat ini. Maka Allah katakan apa? Karena kamu punya akal, maka diberikan tamthili oleh Allah. Kehidupan dunia itu supaya kamu tahu seperti tanam-tanaman yang menunggu hujan. Menunggu hujan. Hujan itulah rahmat Allah. Ketika hujan turun, tanaman itu dia subur. Ketika itu apa? Tanaman itu memberikan buah-buahan dan hasil dan sebagainya.
Kemudian setelah itu, apakah dia terus seperti itu? Tidak, tidak. Dia apa kata Allah? Pada suatu saat kata Allah, ketika itu ada hujan badai yang kuat sekali. Akhirnya tanaman itu dia mati. Seakan-akan tidak pernah hidup dia. Tidak pernah hidup dia di bumi ini. Begitulah manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hidup dengan fasilitas. Saya berikan ini, saya berikan itu. Tapi sayangnya dia lupa kepada saya. Dia memberikan hasil, memberikan ini. Dia kerja, dapat ini, dapat. Semuanya dia dapatkan. Tapi kehidupan itu tidak seperti itu terus kata Allah. Dia akan mati kata Allah. Dan dia akan saya bangkitkan lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak kalau kita tidak yakin pada hari kebangkitan. Allah hanya yakin ke kebangkitan. Paling enggak kita yakin kalau kita akan mati. Kita akan mati, Pak. Ya. Makanya Allah mengatakan kepada Yahudi mengatakan kan begini, kami adalah calon penghuni sorga, tidak masuk ke dalam sorga kecuali Yahudi dan Nasrani. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk sorga kecuali Yahudi dan Nasrani. Dijawab oleh Allah. Ini kalimat ini kan membawa kita was-was, Pak. Apa betul kata-kata Yahudi itu? Inilah uniknya Al-Quran. Langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian betul-betul katanya mau masuk dalam surga, khalisatan, betul-betul cuma kalian masuk dalam surga, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Coba cita-cita untuk mati untuk ketemu dengan saya. Apa kata Yahudi? Oh, mati be. Hai mati lu. Dia nak mau mati, Pak. Tetapi apa? Dia ingin masuk dalam surga. Ini seperti kita katakan, lo ingin temu dalam surga. Kunci untuk masuk surga harus mati dulu. Nah, mungkin orang ini langsung tiba-tiba ke surga, enggak mungkin. Kita kan ada tahapan-tahapannya. Mati dulu kamu untuk bisa masuk ke alam barzah. Siap-siap dulu kamu untuk dibangkitkan di padang mahsyar, dan siap-siap juga kamu untuk dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Tak bisa langsung hanya anak SD tak bisa langsung belum menjak kuliah hanya lagi banyak kuliah. Tahapan dulu, ya Mbak. Jadi dari SD masuk SMP dulu, ya Mbak. Setelah itu masuk SMA, setelah itu baru kuliah. Kita ini kalau ingin ini tak bisa masuk surga dulu, ya kata Allah. Coba kamu mati dulu, ingin ini. Oh, kalau mati saya nak. Oh, berarti kamu tak benar ucapanmu itu. Kita ini Allah masukkan saya dalam surga. Kedua malaikat menyayat dalam surga, mati le je. Mati be. Coba mati be ingin dalam surga, maka lucu namanya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti begini. Biasanya orang tua itu ketika anaknya meninggal, anaknya masih kecil meninggal, dia langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, anak saya masih kecil ya Allah. Kenapa engkau ambil dia ya Allah? Masih umur 3 tahun, masih 7 tahun, masih 10 tahun. Kalau bisa saya engkau ambil saja ya Allah. Jangan ambil anak saya. Kan biasa begitu orang. Atau ketika anaknya itu berada di rumah sakitnya. Ya Allah, ben betakil lun lo gede hontang betakil, ben betakil ni lun. Kalau ingin cabut nyawa saya saja engkau cabut, jangan cabut nyawa anak saya. Ibalik malaikat dipegang, oboh je. Jino lun cabut nyawa orang. Oh lun bek cik. Bek cik, bunuh tadi dia menantang Pak. Tolong cabut saja nyawa saya, jangan cabut nyawa anak saya. Ketika malaikat balik, oh je, kenapa lu balik nyawa anak dah? Lu bek cik ni. Jadi puji menghadap ni Pak. Maka kita cuma ngomong saja Pak. Kita ngomong saja bangun dengan malam, ya Allah saya mau surga, ya Allah mau surga. Saya mau jannatul firdaus. Isah malaikat menyuruh jannatul firdaus, mati lagi. Mati bek. Gimana cara mati baik tapi ingin masuk dalam surga? Harus mati dulu memang. Maka fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya, ya ini satu ayat lagi Pak. Ya, pas 5 menit lagi. Kalau seandainya kalian beristighfar, ini juga pelajaran bagi kita. Artinya ini bukan pelajaran untuk umat Nabi Nuh lagi, tidak. Umat Nabi Nuh kahanale. Ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh tak ada lagi. Ini cuma apa? Cerita Allah menceritakan masa lalu. Menceritakan supaya menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kalau kalian ingin diberikan rahmat, ingin diberikan keberkahan, kenapa hidup ini gundah selalu? Beristighfarlah kepada Allah. Ya udah gundah tapi Pak. Udah gundah tapi. Di masjid dia susah, ke kantor dia susah, kemudian semua susah dia. Dia selalu susah dan gundah. Ini tidak enak di sini, kita pergi ke sana, ini tidak enak, susah selalu. Dia pulang ke rumah juga susah. Akhirnya anak-anak itu nak Pak. Mau tidur juga susah, semua susah. Maka beristighfarlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Ya, beristighfar. Kalau seandainya kita mau beristighfar kepada Allah, apa yang Allah lakukan? Yursilis samaa alaikum midrara. Perhatikan kalimat ini. Kenapa barisnya ke bawah? Yursilis sama. Ya. Kenapa tidak yursilu? Kenapa tidak yursila? Karena sebenarnya kalimat ini adalah yursil sukun. Karena sudah bergandeng dua sukun, yursil as-sama, maka sukun tadi berubah menjadi ke bawah. Yursilis sama alaikum midrara. Ini kalau di dalam terjemahan kita terjemahkan lafziyah,
maka Allah akan mengirim langitnya. Mengirim langit maknanya mengirim sesuatu hal yang dikeluarkan dari langit. Maka rezeki itu berasal dari apa? Hujan. Maka akan dibukakan pintu rezeki dari langit. Kalau kita itu mau beristighfar kepada Allah. Kalau kita mau bertaubat kepada Allah. Kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Imam At-Tabari tadi. Yang dimaksudkan dengan wastaghfiru rabbakum itu harus ikhlas, kita bertaubat dan kita beristighfar kepada Allah. Sekecil apapun dosa kita. Karena yang kecil itu bisa saja mengganjal doa kita nanti. Mengganjal doa. Maka supaya baik mengganjal doa, yang hubungannya ada wajib. Bagaimana caranya? Habis salat paling enggak kita tak istighfar ilaihi. Makanya inilah yang dikatakan firman Allah dalam Al-Qur'an. Fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Ini ayat ini sebagian sudah disalahgunakan oleh sebagian orang. Maknanya begini. Kalau kamu sudah tenang, maka salatlah kamu. Ya, nih Pak, sudah tenang. Sebagian orang mengartikan begini. Sedang makan. Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, mantuknya dah tembayang katanya kamu ke baju boleh tenang le. Tenang le. Sedang duduk kopi gitu ya, kedai kopi. Alah, habiskan kopi dulu, nak apa itu. Nanti waktu kita salat ingat kopi. Daripada ingat kopi, tak habis kopi le. Waktu habis kopi orang habis salat nih, orang sudah habis salat. Maka ketika dia melakukan sesuatu begitu juga, alah kita ini dulu nanti teringat lagi nanti. Padahal bukan itu maknanya. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah, maknanya apa? Setelah selesai salat fardu, jangan langsung salat sunnah. Ini habis salat fardu maghrib, assalamualaikum, Allahu akbar, salat sunnah. Maka Allah menyuruh fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah, tenangkan jiwamu dulu. Bagaimana menenangkan jiwa? Habis salat fardu, duduk dulu, baik langsung ya Pak, duduk boleh. Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Oh, kalau kita tidak mau menerima panina zikir setelah salat, dalam hati mental, mesti kedua mental. Yohana kita terima secara berjamaah, ya Pak. Oh, hana zikir jamaah enggak apa-apa, sendiri-sendiri. Yang baik karu-karu ya Pak. Yo karu dah protes kau, dia akan berzikir Pak. Hana tak berzikir ya. Yo protes kau mental. Yo zikir hanjut, dia hanjut. Dia rotak dah bukan. Jadi paling enggak kalau tidak terima secara jamaah, paling enggak sendiri-sendiri. Setelah kita sudah tenang, astagfirullah. Biasanya menenangkan jiwa itu dengan istighfar dulu. Paling enggak 1 menit saja Pak, atau setengah menit saja. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Setelah itu baru bangun kata Allah. Faqimus shalah. Maka dirikanlah salat sunnah. Maka enak sekali salat sunnah kalau seperti itu. Kenapa? Sebelumnya kita sudah duduk beristighfar kepada Allah dan menenangkan jiwa. Ini assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar. Betul nak Pak. Habis assalamualaikum sunnah, Allahu akbar. Datanya alun tanya Pak. Salat sunnah lepas 2 rakaat kagaknya Pak. Habis 2 rakaat boleh 2 rakaat lah. Lu tanya hai pun kubutnya lu tu main tunat tapi kenapa aja nak betul Pak lu tu main tunat pakan lu dah boleh pahala Pak kita le pahala mana jiwa nak tenang Pak jiwa kita nak tenang lu apa pahala Pak ya. Jadi kita akan melakukan ibadah salat kan untuk ketenangan jiwa inilah yang membuat kita dekat dengan Allah. Ini kita salat tidak tenang jiwa, bagaimana mau dekat dengan Allah? Maka Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu ingin dekat dengan Allah, ini kamu perbaiki dulu. Ya, dengan ini kamu dekat. Tidak bisa dengan ini. Bagaimana dekat ini? Maka kita bina dia dengan salat, dengan ibadah, dengan zakat, dengan kewajiban-kewajiban, dengan suatu hal yang sunnah-sunnah kita bina dia. Supaya apa? Dia tenang, ketika tenang baru dia dekat. Maka hati itu ketika gundah, jangan pernah harap dia dekat dengan Allah. Ya. Orang mencuri kan gundah hatinya. Makanya ketika gundah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hati ini tenang hatinya Pak. Yursilis samaa alaikum midrara, maka akan diberikan rezeki kepadamu tanpa putus-putusnya. Terus rezeki. Hana patih haji kubu 3. Ini kenapa rezeki saya putus-putus? Berarti ada dosa kita dengan Allah. Ada masalah kita dengan Allah. Maka supaya tidak ada masalah, ini dulu kita hapus dulu. Kalau seandainya Allah mengatakan yursilis samaa alaikum midrara, rezeki akan aku berikan tanpa putus-putusnya kepadamu. Sekarang masalahnya kita berbuat dosa tidak beristighfar. Makanya nanti kadang-kadang putus rezeki, bahkan kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan ujian, bahkan lebih daripada itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dilaknat? Musibah itu, ini sudah kita penutup 1 menit lagi. Musibah itu kita melihat dari dua segi. Kalau seandainya sebelum turun musibah kita itu berbuat maksiat,
Ya, nih Pak. Kita berbuat maksiat sebelum turun musibah, maka musibah yang menimpa kita adalah laknat. Satu. Yang kedua, ketika musibah menimpa kita, sebelum turun musibah kita taat kepada Allah, maka musibah yang turun itu adalah ujian bagi kita. Maka kita sendiri bisa menilai. Ketika kita diberikan musibah oleh Allah ini, sebelumnya saya berbuat apa? Oh, malu demi cuo tak gop, hai cuo tak lulek. Oh, saya berbuat ini, makanya musibah itu merupakan laknat bagi kita. Ya, laknat bagi kita. Karena kita juga mungkin sudah mendalimi orang lain. Atau kita sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya. Jadi insya-Allah pertemuan selanjutnya kita lanjut menyonaumu panjang berapa ini? Ayat ke-12 ya. Wa yumditkum bi amwal. Tadi yang pertama artinya kalau kita beristighfar akan diberikan rezeki yang tidak putus-putusnya oleh Allah. Yang kedua dan ketiga selanjutnya kita ini kan pada Jumat depan. Ya, Abang penasaran wadol ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.